Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Penyertaan-Mu sungguh sempurna. Terbukti Tuhan sepanjang minggu ini kami merasakan banyak berkat-Mu, banyak urapan-Mu, banyak hikmat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan saatnya Yesus kami akan beribadah Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini, urapi kami Tuhan. Kami percaya hikmat-Mu boleh turun atas kami, memberkati kami, menyertai kami. Berkati Tuhan tempat ini, berkati ibadah kami dari awal pertengahan ke akhir. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu, haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ku
Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Unto the Lamb, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give forevermore. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give for as long as I live. Unto the terima kasih Yesus. I give forevermore. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian. Hormat serta syukur. Kekal selamanya bagi Dia. Amin. Hormat serta syukur selama-lamanya. Berikan sorak-sorai yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Oh Tuhan Yesusku yang baik, kami memuji Engkau, kami tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Yang percaya Tuhan katakan, amin. Shalom. Kita melihat kiri kanan kita, lambaikan tangan walaupun gak bisa shake hand. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau tertawa bersamamu Bapa. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu
kita yang dipilih oleh Tuhan? Angkat tanganmu, amin. Katakan amin. Amin. Tuhan baik. Yo. Mari Bapak Ibu, kita mau blues bersama-sama, rock and roll bersama-sama. Amin. Mari Bapak Ibu. Haleluya. Mari lambaikan tangan. Kita dipilih dari bangsa, kita dipilih dari umatnya, kita dipilih, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa, benar ya, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, amin. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Dirinya sendiri, saya dipilih dari segala bangsa, saya dipilih jadi umatnya. Kamu dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi haleluya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, yes Jesus. Terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, haleluya. Terimalah kemuliaan asing dan hormat kami, terima kasih Tuhan. Terimalah sembah kami, pujian kami, lambaikan tangan untuk Tuhan. Kemuliaan dan hormat kami, yeah. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, yes Lord. Terimalah sembah dan pujian kami, amin. Kita tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita, haleluya. Ayo silakan duduk kembali, haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan, ajar kami Yesus, untuk mengerti Tuhan apa yang Engkau ingini dalam hidup kami. Ajar kami melekat Tuhan dengan Engkau, mengalami Engkau secara pribadi Tuhan dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan, thank you, jalan dalam terang, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku pujikan selama-lamanya, segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku.
jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku puji Engkau Yesus, ku pujikan selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu, ku puji. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu, ajar aku. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajar kami Yesus, ajar kami Tuhan, ajar kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon kekuatan di dalam nama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi ini ya Tuhan, kami umat-Mu, Jemaat Kunci Daud, datang mengucap syukur kehadirat-Mu, karena Tuhan begitu baik di sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk segala berkat-Mu ya Tuhan, yang Tuhan sudah surahkan bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melewati hari-hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan yang indah pada pagi hari ini. Engkau sudah menyertai kami tiba di tempat ini, dan Tuhan juga serta menyertai kami yang beribadah di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, untuk mendengarkan apa yang Tuhan nasihatkan bagi kehidupan kami di dalam melaksanakan dan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, sertai kami. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah kami memahami dan mengerti akan firman yang akan kami dengarkan nanti. Di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Tuhan menyertai kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pagi ini kita bertemu kembali dalam suasana yang sehat, dalam suasana yang gembira, penuh sukacita. Ini semua adalah karena kasih Tuhan yang sudah menyertai kita, yang sudah memelihara kehidupan kita. Sehingga ya, kita tetap dalam suasana sukacita dan tetap sehat tentunya. Bulan ini tema kita ya sesuai dengan yang dibagikan oleh Bapak Gembala, bahwa tema bulan April ini yaitu membangun kebiasaan baik ya. Nah, ini tidak terlepas dari tema tahunan kita, yaitu membangun karakter ilahi. Jadi tema bulan ini dalam rangka mewujudkan tema tahunan. Jadi membangun kebiasaan baik itu ada kaitannya dengan membangun
karakter ilahi. Atau membangun kebiasaan baik itu untuk mendukung tujuan atau tema untuk membangun karakter ilahi. Artinya kebiasaan baik itu adalah merupakan karakter daripada ilahi. Ya, lanjut. Jadi kalau kita terbiasa melakukan kebiasaan baik, ini akan membentuk karakter kita seperti karakter ilahi. Jadi karakter ilahi itu adalah melakukan kegiatan baik. Ya. Jadi melakukan kegiatan baik. Ya, lanjut. Nah, kenapa kebiasaan baik perlu dibangun? Ya. Dibangun itu maksudnya dibentuk, ya, supaya kita mempunyai kebiasaan untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya. Karena apa? Ini kebiasaan akan mempengaruhi atau membentuk persepsi atau pemahaman kita tentang kebenaran. Jadi kalau kita terbiasa melakukan, maka akan terbentuk suatu kebenaran di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita biasanya itu salah atau melakukan kegiatan yang buruk atau kegiatan itu yang salah, itu akan menjadikan kita menjadi yang salah itu kita anggap benar. Nah, ini contoh misalnya gini, lalu lintas ya, misalnya contoh dalam berlalu lintas. Jadi orang di Amerika itu dengan orang di Indonesia beda cara berlalu lintasnya. Dan di Amerika itu benar, di Indonesia juga benar. Jadi orang itu kalau di Amerika itu dia dari kanan, dia jalannya ke kanan. Kalau di Indonesia atau di Asia itu dari kiri. Makanya setir mobil itu ada di kanan kalau di Indonesia. Kalau di Amerika atau mungkin di beberapa negara lain itu setirnya ada di kiri karena dia dari jalurnya itu ke kanan. Nah, kalau orang Indonesia pergi kemana? Ke Amerika kan pasti, loh, ini kok nggak sama, aneh gitu, ya. Nah, ini juga sama dengan kita. Kalau kita terbiasa melakukan suatu kegiatan yang salah, ya, begitu ketemu kegiatan yang benar kita jadi aneh, jadi asing, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu akan membentuk persepsi kita tentang suatu yang kita anggap benar atau salah, ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa, ya kita jadinya merasa itu adalah suatu kebenaran. Jadi udah kebiasaan kita lakukan, itu menjadikan kita bahwa yang biasa kita lakukan itu adalah benar. Ya contoh misalnya, mohon maaf, ya misalnya orang yang terbiasa merokok. Ya kalau dia terbiasa merokok, biasanya terbiasa itu membuang apa itu? Mulai dari puntung, abu, itu kan semaunya. Nah, kalau misalnya kita yang tidak terbiasa seperti itu, misalnya menegur, pasti dia marah. Ya karena dia merasa itu benar. Sementara kita yang tidak terbiasa itu merasa tidak benar. Tapi jadi orang yang sudah kebiasaannya seperti itu akan merasa bahwa apa yang dilakukan itu adalah benar. Makanya kita harus membangun kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan yang baik ini, ya lanjut. Nah, ini kebiasaan yang buruk ini atau yang salah itu akan membuat pemikiran pandangan kita jadi tersesat. Jadi tadi itu saya katakan orang yang biasanya melakukan hal yang salah, yang buruk itu nanti tersesat. Tersesatnya ya karena ya tadi itu dia merasa yang dia lakukan itu adalah suatu kebenaran. Nah, ini di 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Jadi janganlah kita tersesat. Jadi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kebiasaan kita untuk misalnya kita bergaul dengan orang yang salah, ya, lama-lama kita ikut adat atau budayanya yang salah itu, kita jadinya tersesat. Tidak bisa untuk pulih dari ini itu kita susah. Untuk pulih, untuk mengerti yang benar, yang baik itu kita akan sulit. Ya sama dengan tadi yang merokok itu. Walaupun di rokok itu tulisannya ini apa bisa menyebabkan kanker apa ini, tapi karena sudah terbiasa ya kita susah. Ya, zaman dahulu ya di kampung saya, ini cerita di kampung. Zaman dahulu itu orang di kampung itu atau mungkin di Indonesia hampir seluruh wilayah Indonesia itu
Itu kalau ada tamu atau orang udah tua itu dia biasanya kasih kehormatan itu makan apa itu? Siri, ya, pinang, siri itu, ya. Kemudian berkembang di kampung saya itu ada dimodifikasi, selain siri pinang itu ditambah dengan daun tembakau. Lama-lama mungkin udah ngerti, oh jorok apa ini, lama-lama berubah. Sekarang sudah jarang orang yang ini, diganti dengan rokok. Jadi kalau ada acara, orang tamu itu disuguhi rokok. Ya, jadi rokok itu seperti suguhan sama dengan siri itu, penghormatan. Ya, rokok. Lama-lama berkembang, anak-anak pun akhirnya jadi merokok. Jadi orang tua itu di kampung saya, kalau anaknya merokok nggak apa-apa, yang penting dia sudah bisa beli. Jadi dianggap sesuatu yang wajar. Lama-lama ya udah, yang merokok itu bukan merupakan suatu hal yang buruk, tapi itu merupakan suatu hal yang positif. Walaupun di dalam tulisan itu ada seperti itu, tapi karena udah kebiasaan dari dulu, ya mungkin dari zaman ya yang dimodifikasi dari siri berubah jadi lama-lama jadi tembakau, terus jadi rokok sekarang ini. Jadi kalau tidak ada rokok di kampung saya itu, orang ada tamu tidak ada rokok, itu sama dengan tidak menghormati. Ya. Jadi ini kebiasaan yang buruk, jadinya kita tersesat. Padahal sudah jelas-jelas dari aspek kesehatan, rokok itu merusak kesehatan. Belum lagi dari aspek keimanan atau kerohanian. Ya, dari sudut pandang kekristenan. Ini juga tidak baik. Ya, jadi kebiasaan yang buruk ini akan membuat kita jadi tersesat di dalam pemikiran kita. Ya. Kita tidak sulit dinasihati untuk berpikir yang benar karena kita sudah terikat kepada kebiasaan itu. Ya. Contohnya apa lagi? Mungkin zaman dulu saya kecil dulu suka nonton film kungfu, ya. Film kungfu itu ya pasti atau film India itu sama. Ya. Apa? Jadi kalau nanti keluarga ini intinya itu balas dendam, ya, balas dendam. Jadi kalau kungfu itu ya film ya dari itu dulu bintang filmnya itu ya pokoknya bintang film inilah kungfu itu pasti ada nanti balas dendam. Apa itu dari keluarga ke anaknya, jadi orang tuanya dibunuh nanti anaknya balas dendam, atau gurunya yang dibunuh nanti muridnya yang balas dendam. Kalau anaknya tidak balas dendam, dia bukan disebut anak berbakti, atau muridnya tidak membalaskan dendam gurunya, berarti murid ini tidak berbakti. Ya kan? Nah, padahal kalau kita melihat dari Alkitab itu tidak ada, pembalasan itu adalah hak daripada Tuhan. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan budaya yang berkembang ini membuat pikiran kita jadi tersesat. Kalau dulu orang balas dendam itu kewajiban, itu kebenaran, itu mulia. Tapi kalau sekarang orang balas dendam, yang kita sudah memahami firman Tuhan, balas dendam itu bukan sesuatu hal yang baik. Berarti kita merampas haknya Tuhan. Ya. Jadi lanjut. Nah, biar cepat. Nah, pertanyaannya, apakah saat ini kita sudah memiliki kebiasaan baik dalam hidup kita? Oh, sudah banyak pasti. Kalau kebiasaan baik itu banyak, ya. Misalnya ya, kalau pribadi ini banyak. Misalnya kebiasaan saya itu olahraga, pagi olahraga. Baik apa enggak? Ya baik, untuk pribadi saya. Mau bangun tidur minum air putih hangat, itu kebiasaan baik. Itu juga kebiasaan baik. Ya. Jadi ada kebiasaan baik untuk pribadi, ada kebiasaan baik untuk untuk umum. Ada kebiasaan baik untuk jangka pendek, ada kebiasaan baik untuk jangka panjang. Ini kebiasaan baik banyak yang kita lakukan. Tapi kebiasaan baik yang dimaksud dengan tema kita bulan ini bukan hanya seperti itu. Ya, ini sangat luas, ya. Kebiasaan baik itu sangat luas. Kebiasaan yang baik di sini yang dimaksud adalah kebiasaan yang memiliki dampak. Dampak apa? Ya, karena sesuai dengan misi gereja kita, misi atau apa? Lupa juga. Itu adalah berdampak, mempunyai dampak, ya. Jadi kebiasaan baik ini yang dimaksud adalah kebiasaan yang memiliki dampak. Dampak terhadap apa? Terhadap pertumbuhan iman, baik itu untuk
diri kita maupun orang lain. Ya, jadi kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, untuk itu, untuk mencari kebiasaan apa yang bisa kita ini lanjut. Kebiasaan yang mana? Ya, kita bisa lihat di dalam teladan yang ditampilkan oleh Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus sebagai teladan ini perlu kita contoh. Ya, kebiasaan apa kebiasaan daripada Tuhan Yesus? Banyak sekali. Nah, ini salah satu contoh, yaitu kebiasaan Tuhan Yesus adalah berdoa. Ya, kebiasaan Tuhan Yesus adalah berdoa. Ya, sebelum mengambil keputusan, sebelum melakukan tindakan, apabila itu ada sesuatu yang mungkin ya kebimbangan, pasti berdoa. Ya, makanya Yesus mempunyai kebiasaan untuk berdoa. Di dalam Markus 1 ayat 35, ini kebiasaan yang paling sering dilakukan oleh Yesus itu, yaitu pagi hari itu menyendiri. Pergi menyendiri mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Nah, di sini dijelaskan di Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, bukan hanya itu, tapi setiap menghadapi pasti Yesus berdoa. Memberikan contoh teladan kepada murid-muridnya untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Ini adalah kebiasaan daripada Tuhan Yesus. Ya. Nah, ini pun perlu kita bangun untuk membangun karakter kita sebagai apa? Sesuai dengan karakter ilahi, maka kita harus membiasakan untuk berdoa. Ya, lanjut. Ya, kebiasaan baik dalam rangka membangun kehidupan rohani kita, yaitu membangun karakter ilahi. Jadi kebiasaan yang baik yang dimaksud di sini adalah yang bisa membangun karakter kita dalam rangka membentuk karakter ilahi dalam diri kita, yaitu tadi yang memiliki dampak, ya, dampak yang baik di dalam pertumbuhan iman, ya, dampak di dalam mempengaruhi lingkungan, ya, mempengaruhi lingkungan sehingga lingkungan itu memahami, ya, mengerti bahwa mengikuti Yesus itu adalah sesuatu yang baik. Ya, ya lanjut. Nah, persoalan di dalam membangun kebiasaan baik itu yang menjadi pertanyaan kita adalah apa kebiasaan baik itu? Ya, bagaimana kebiasaan baik itu dan bagaimana membangun kebiasaan baik itu? Membangun kebiasaan baik itu banyak caranya. Ini kalau kita bahas banyak sekali, ya. Ini saya sampaikan hanya ada 4, ya. Tapi sebenarnya banyak, ya. Banyak cara, banyak upaya yang bisa dilakukan untuk membangun kebiasaan baik. Yang pertama adalah komitmen, ya. Kalau kita tidak mempunyai komitmen, kita tidak akan bisa memulai melakukan kegiatan yang baik, ya. Kalau kita tidak ada komitmen yang kuat, ya hanya ikut-ikut saja, ini jadinya nanti ikut sebentar, ya istilahnya apa itu? Timbul tenggelam. Jadi sebentar nongol, sebentar tenggelam, hilang lagi. Lama-lama begitu lihat lagi, muncul lagi. Ini karena kita tidak mempunyai komitmen yang kuat. Komitmen kita itu asal-asal saja, asal ikut-ikut saja. Mengikut ke gereja itu hanya sekedar ikut-ikut saja. Tidak ada suatu, oh saya ke gereja ini dalam rangka apa? Ya, saya ke gereja ini dalam rangka mengucap syukur bahwa saya sudah diselamatkan. Ya. Jadi yang mendorong kita mempunyai komitmen bahwa kita sudah diselamatkan, bahwa hidup kita yang seharusnya tidak bisa kita selamatkan, diselamatkan oleh Yesus Kristus. Ya, ini yang menjadikan komitmen kita memiliki komitmen yang kuat. Dasar kita untuk berkomitmen adalah bahwa kita sudah diselamatkan. Dan itu sangat mahal harganya. Ya. Jadi kita harus memiliki komitmen yang kuat. Kalau kita hanya setengah-setengah saja, nanti sebentar hilang, sebentar ada, atau lihat-lihat, oh apa ini, apa ini, saya dapat apa gitu, ya. Atau bagaimana saya, kira-kira nanti bagaimana saya. Nah ini
Yang kedua, Yesus sebagai teladan. Yesus sudah menyampaikan di dalam Injil, ya, bagaimana supaya kita melakukan kegiatan yang baik. Di dalam firman-Nya itu banyak disampaikan. Mulai dari hukum yang terutama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya. Itu banyak. Kemudian jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, atau jangan mengambil hak saya. Kalau kamu disuruh berjalan 1 kilo, berjalanlah 2 kilo dengannya. Itu Tuhan mengajarkan. Dan juga Tuhan menjadikan dirinya sebagai teladan. Lihat bagaimana Tuhan di dalam melakukan kebaikan kepada orang lain, ya. Jadi bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan tindakan. Selama Yesus yang kita baca di dalam Injil itu, bagaimana Yesus melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk memberikan pelajaran atau menjadikan dirinya sebagai teladan untuk kita ikuti, ya. Jadi ada dua. Jadi bagaimana kita belajar tentang Yesus di Injil yang diucapkan atau difirmankan kepada kita, dan bagaimana kita mempelajari Yesus. Bagaimana aktivitas, bagaimana kehidupan Yesus selama berada di dunia ini. Itu jadi teladan. Yang kedua adalah pergaulan yang tepat, ya. Kalau kita bergaul, ya tadi itu kan sudah disampaikan, pergaulan yang yang buruk, ya, merusakkan merusak kebiasaan yang baik, ya. Jadi kalau kita bergaulnya buruk, itu nanti merusak kebiasaan yang baik. Nah, apakah kita tidak boleh bergaul sama orang-orang yang misalnya orang di penjara gitu? Nah, ini bukan maksudnya kita menghindari orang-orang yang bermasalah atau orang-orang yang buruk. Tapi bagaimana kita jangan terdipengaruhi. Kalau kita mau bergaul, kita yang mempengaruhi. Bukan kita yang dibawa pengaruh pergaulan baik itu. Tapi bagaimana pergaulan, kebiasaan yang buruk di situ, kita datang di situ bisa menjadi baik. Ya, tapi kalau kita terbiasa tadi melakukan hal-hal, kita yang mengikuti kebiasaan buruk, budaya buruk di situ, ya, jadinya kita nanti yang ikut jadi rusak, ya. Kita yang jadi berubah, yang ikut jadi tidak baik, bukan kita yang mempengaruhi. Nah, di sini kita harus, kalau kita tidak bisa, artinya kalau kita tidak bisa menghindari atau tidak bisa mempengaruhi, lebih baik kita menghindari. Jangan kita bergaul dengan orang-orang yang bisa mempengaruhi kebiasaan baik kita menjadi kebiasaan baik. Kemudian yang keempat, nah ini yang paling penting. Lakukan sekarang juga. Ya, kebiasaan kita, nah ini jadinya kebiasaan. Kebiasaan kita itu menunda, ya. Jadi menunda itu lama-lama jadi kita terbiasa menunda, jadinya buruk. Jadi kalau misalnya ini, ya lakukan sekarang. Jadi kalau kita belum mulai, lebih baik kita lakukan, mari kita lakukan sekarang. Jadi saya terutama dan mungkin saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kita tidak lakukan sekarang, terus kapan lagi? Karena kebiasaan kita itu menunda itulah salah satu kebiasaan buruk. Kita menunda, masih lama, misalnya, nanti masih ada waktu. Nanti, begitu ini lagi ada kegiatan, ini juga bisa nanti lagi. Lama-lama nanti lagi. Lama-lama akhirnya kita tidak melaksanakan apa-apa karena kita menunda. Karena begitu besok, misalnya tinggal besok, masih bisa besok. Tahu-taunya besok ada kegiatan lain atau kita diarahkan iblis ke tempat yang lain. Akhirnya kita lama-lama tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau misalnya bagaimana membangun itu, kalau mau dilakukan, lakukan sekarang juga. Kalau kita tidak melakukan sekarang, berarti bisa-bisa nanti kita tidak ada kesempatan untuk melakukan, hilang kesempatan. Atau kesempatannya makin kecil berarti kita tidak melaksanakannya tidak dengan benar. Akhirnya melaksanakannya seadanya saja atau tidak sempurna. Jadi ini yang paling penting, bagaimana melakukan, ya, selain kita berkomitmen dan menjadikan Yesus sebagai teladan, dengan kita lakukan sekarang. Mari kita lakukan sekarang. Nah, kebiasaan buruk baik itu seperti apa? Ya, lanjut. Nah, tadi bagaimana
sekarang kebiasaan baik yang mana. Ya. Kebiasaan baik itu versinya ada macam-macam, ya. Ada versi manusia lama, ada versi manusia baru. Ya. Kalau versi manusia lama itu adalah versi yang dibangun oleh budaya, oleh kebiasaan. Ya, kalau bahasa di kampung saya itu, kamu jual, saya beli. Berarti kita satu bahasa, Pak Budi. Iya. Ya, jadi kita baik sama orang yang baik sama kita. Itu manusia lama. Ya, kita baik sama orang yang baik sama kita. Ya, kita melakukan kebaikan kalau ada apa-apanya. Ya, kalau dia melakukan orang ngasih ini, wah nanti karena dia nanti terkenal. Ya, orang misalnya kalau mau pemilu itu, ya kan, oh bagi-bagi sembako, bagi-bagi apa, ya supaya apa? Oh dia bilang baik, supaya apa? Dipilih, ya kan? Ya sama. Jadi itu versi manusia lama, ya. Jadi melakukan kebaikan itu karena ada sesuatu yang diharapkan. Ya. Itu versi manusia lama. Jadi melakukan kebaikan karena ada imbalannya, ya, ada yang dikejar. Ya. Melakukan kebaikan itu adalah versi manusia lama. Sedangkan versi manusia baru itu melakukan kebaikan itu apapun suasana lingkungan, apapun yang terjadi, itu kita seperti matahari. Ya, matahari itu memancarkan sinarnya tidak pernah kembali. Ya. Ya kayak kasih ibu lah, kan ada kasih ibu ke bagai sang surya. Jadi bagai sang surya menjadi tidak kembali. Jadi apapun di dunia ini terjadi, matahari itu tetap bersinar, ya. Jadi dia tetap bersinar. Jadi bagaimanapun ada yang bagaimana ya dibagikan semua. Dia bersinar memberikan cahaya itu kepada orang yang baik, orang yang jahat, orang yang miskin, orang yang kaya, orang yang semuanya dibagi rata. Jadi enggak milih-milih matahari itu. Oh, Pak Budi ini bagus, ya kasih sinar matahari gak banyak. Oh ini siapa? Kasih matahari, udah sedikit aja. Enggak, matahari gitu. Jadi seperti itulah manusia baru, kriteria manusia baru. Jadi tidak ada kita berbuat baik itu, melakukan hal yang baik itu karena ada sesuatu yang kita harapkan. Selama kita punya pemikiran seperti manusia lama, maka kebaikan itu, karakter ilahi itu tidak akan terbentuk. Malah jadi kita tersesat nanti, balik lagi. Walaupun seolah-olah kita merasa baik, malah tersesat. Ya, tersesat oleh kebiasaan kita. Ya baik sama siapa, ya kalau dia senyum, oh berarti baik, oh ini baik dia. Kalau dia, kita nggak ngerti orang tiba-tiba ada sakit perut atau apa, terus ini, mentang-mentang saya datang sudah ini, ya ini kebiasaan saya juga. Timbul prasangka, dia kok begini, itu manusia lama. Sehingga kita jadi mengukur-ngukur, kita ukur, sama si A saya begini aja, sama si B saya begini, sama si C. Nah, kenapa sama si B saya begini? Karena dia dengan saya tidak ini, dengan saya begini. Nah, itu kita ukurannya, bukan lagi ukuran kepada tadi itu. Yesus sebagai teladan itu kita sudah kita enggak melihat Yesus. Yesus itu tidak memandang siapa kamu, siapa. Ya raja ya dia datangi, ya pemungut cukai didatangi, orang miskin didatangi, orang sakit, sama semuanya diberikan kasihnya. Tidak membeda-bedakan. Nah, kita manusia yang sudah terbangun budayanya yang kuat itu ya masih. Nah, ini yang susah. Bagaimana menghilangkan budaya manusia lama di dalam hidup kita sehingga ya kita menjadi memenuhi karakter sebagai karakter ilahi. Karakter ilahi itu karakter Tuhan. Tuhan tidak pernah membedakan orang. Pokoknya karakter Tuhan itu baik. Pokoknya apapun yang terjadi, pokoknya saya baik. Ya. Jadi kalau bagi-bagi duit, ya nggak usah pilih-pilih. Ya semua bagi duit, semua dapat duit. Ya gitu. Ya kalau misalnya senyum semuanya, jangan sama ini senyum, sama itu enggak senyum. Ini sesuatu yang perlu kita pahami bersama
bagaimana membangun kebiasaan baik itu. Jangan sampai kita keliru. Kebiasaan baik yang tadi itu, yang kita bangun adalah kebiasaan baik dari manusia lama. Nah, bagaimana caranya? Nah, bagaimana, apa yang mesti kita lanjut dulu? Nah, ini Rasul Paulus di dalam Filipi 2 ayat 5 ya. Jadi ini kalimatnya ini adalah benar. Ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi. Ya, bagaimana supaya kita itu membangun atau memiliki karakter ilahi, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi, pikiran yang ada di dalam pikiran dan perasaan Yesus itu, ya kita harus samakan. Supaya kita bisa melakukan kebiasaan baik atau melakukan hal yang baik secara terus-menerus tanpa membedakan tadi itu. Pikiran kita ini, perasaan kita ini harus sama dengan pikiran dan perasaan yang ada di dalam Yesus Kristus. Atau apa yang Yesus pikirkan, apa yang Yesus rasakan itu selama di tadi itu, dua tadi itu di dalam yang disampaikan dalam Injil dengan ucapan, dengan firman, maupun yang ditampilkan dengan kegiatan ini harus kita masukkan juga di dalam pikiran kita. Ya. Harus dimasukkan. Ya, supaya kita bisa melakukan apa yang diperintahkan. Ya, karena kebiasaan baik itu, lanjut. Kebiasaan baik itu bersumber dari pikiran. Artinya, untuk membiasakan diri melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, kita mulai dari pikiran. Kalau pikiran kita mikirnya uang gitu kan, jadi uang, lama-lama kita akan berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang, apapun caranya. Ya entah itu baik, entah itu tidak baik, pokoknya dapat uang. Atau yang lain-lain, memikirkan apa, itu pasti timbul seperti itu. Ya. Jadi pikiran ini mempengaruhi seluruh produktivitas atau output dan outcome dari kehidupan kita. Jadi dimulai dari pikiran. Kalau pikirannya kita sehat, maka sehat. Kalau pikirannya tidak sehat, maka tidak sehat. Ya. Nah, coba kita lanjut. Ini ada ini yang apa ini? Ini yang apa? Yang dulu dibagikan, tidak tahu di mana ini. Siapa yang mengirim? Jadi kita lihat bagaimana pikiran. Ya. Apa yang selalu kita pikirkan itu akan kita ucapkan atau akan kita perkatakan. Sering kita memikirkan, misalnya itu nanti kita ucapkan. Jadi sesuatu yang suka kita pikirkan akan kita ucapkan. Kemudian lanjut, kalau sudah apa yang selalu kita ucapkan sudah kita diucapkan, akhirnya kita lakukan. Jadi dia menjadikan suatu tindakan. Setelah kita mengucapkan sering, lama-lama jadi tindakan. Nah, sudah sering kita, lanjutnya apa yang selalu kita lakukan, ya, itu akan menjadi kebiasaan. Jadi tadi ini kan, udah ada hubungannya kan, pikiran, kebiasaan. Jadi kalau pikiran kita baik, ya, pikiran kita baik, apa yang selalu pikiran yang baik, pasti akan menjadi kebiasaan baik. Kalau pikirannya buruk, nanti kebiasaannya kebiasaan buruk. Ya, jadi itu. Jadi ada hubungannya. Jadi udah berhubungan. Jadi pikiran dan kebiasaan itu berhubungan. Ya. Kemudian apa yang menjadi kebiasaan kita akan menjadi karakter kita. Jadi kebiasaan baik tadi menjadi karakter. Tuhan itu mempunyai kebiasaan baik. Itu adalah karakter. Karakternya Tuhan. Itu adalah kebiasaan baik. Nah, jadi sudah menjadi kebiasaan akan menjadi karakter dalam diri kita. Terus apa yang menjadi karakter kita, ya, itu akan menentukan hidup kita. Ya, karakter. Jadi kalau kita karakternya sudah ilahi, karakter ilahi ada dalam diri kita, kehidupan kita apa jadinya? Keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ya kan?
Jadi kalau karakter ilahi sudah terbentuk tadi, pikiran mulai dari pikiran, berpikir seperti yang dipikirkan oleh Yesus, ya, perasaan, pikiran dan perasaan kita seperti yang disampaikan, ada dalam perasaan pikiran Yesus, maka kita akan terbiasa melakukan apa yang biasa dilakukan oleh Yesus, yaitu kebiasaan baik, menolong orang, tidak menghakimi orang, jadi mengasihi orang dan seterusnya. Ya banyak. Jadi kalau mau dijelaskan, ya baca saja sendiri dari Injil sampai termasuk apa yang disampaikan Yesus maupun yang diperjelas oleh para rasul di kitab di surat-surat itu. Ya. Jadi kalau orang yang biasanya mikirnya uang, lama-lama padahal sudah punya banyak uang, korupsi. Korupsi terakhir ketangkap. Nasibnya di penjara. Iya toh, ketangkap di penjara. Itu kan nasib kan. Jadi ada hubungannya gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi pikiran kita atau cara berpikir kita, apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi ya dan membentuk karakter kita sebagai manusia ya. Ya itu yang ini ya. Ini berapa lama lagi? Oh sudah. Ya. Jadi ini yang terakhir ya, ini untuk memperjelas lanjut. Nah, ini kembali Rasul Paulus ya memberikan nasihat kepada kita semuanya. Ya. Jadi untuk membangun kebiasaan baik ini itu memang dimulai dari pikiran. Jadi di dalam Filipi 4 ayat 8 Rasul Paulus menasihatkan kepada kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi untuk membangun kebiasaan baik kita harus memulai dari pikiran kita. Jadi tinggal bagaimana kira-kira apakah selama ini kita sudah memikirkan hal yang baik atau hal yang positif di dalam kehidupan kita, baik itu sebagai misalnya di dalam kehidupan kita sebagai pribadi, kehidupan kita sebagai anggota keluarga, kehidupan kita sebagai anggota jemaat, kehidupan kita sebagai warga negara, bagaimana cara berpikir kita, apakah sudah sesuai dengan yang baik, sudah yang positif, ya. Tentunya ini menjadi tantangan bagi kita semuanya. Ini merupakan suatu tujuan yang akan kita capai. Jangan hanya merupakan suatu cita-cita. Nah kalau cuma bercita-cita ya kapan ketemunya? Nanti ketemunya cuma di dalam mimpi. Ya kalau dalam mimpi itu kalau bangun berarti selesai, tidak ada ininya, tidak ada ya. Jadi selalu memikirkan apa yang ada di dalam ya, ada pikiran dan perasaan Yesus ya. Itu merupakan cara atau metode untuk membangun karakter ilahi di dalam kehidupan kita. Apa karakter itu? Adalah manusia yang baru. Bukan manusia tadi yang lama, mikirin bagus tapi pikir secara manusia lama. Bukan sebagai manusia baru. Ya. Oleh sebab itu, mari sama-sama saudara-saudara, Jemaat Kunci Daud kita mulai dari sekarang. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Haleluya, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita semua bagi bersama-sama. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat meredam.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita kembali, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan kami pada hari ini. Engkau sudah menyertai kami di dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan, biarlah melalui ibadah ini iman kami kepadamu semakin hari semakin bertumbuh, berakar dan akan berbuah untuk menyenangkan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kasih-Mu tetap senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Tuhan menjagai kami, Tuhan memelihara kami, Tuhan melindungi kami dari segala sakit penyakit, dari segala mara bahaya, dari segala virus yang mengancam. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan. Biarlah Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kami, sehingga kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan, kami senantiasa berada di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati usaha kami, pekerjaan kami, kiranya Engkau yang memberkati ya Tuhan. Dan berkat-Mu akan mengalir bagi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati kami, kiranya terang-Mu, kasih-Mu menyertai kami, sehingga apapun yang kami lakukan, kemanapun kami melangkah, Engkau menerangi jalan kami, sehingga kami tidak tersesat ya Tuhan, di jalan yang gelap. Terima kasih ya Tuhan, kasih karunia Tuhan, persekutuan di dalam Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.